大家好，Halo semuanya, Assalamualaikum. 我是欧舒达老师，saya Oxy 老师，欢迎来到加油 Learn Chinese 的频道。Selamat datang di channel 加油 Learn Chinese. 好, bagi teman-teman yang belum tahu, Laos akan menggunakan buku HSK 1 dengan cover orange ini. Buku ini terbitan dari Confucius Institute atau Hanpan. Teman-teman bisa download atau beli buku HSK 1 ini dan mendengarkan penjelasan dari Laos. Hari ini kita akan langsung lanjut ke HSK 1 bab 3 bagian 2. Di bagian pertama, Laos sudah menjelaskan tentang kosakata dan juga grammar-grammar yang ada di bab 3 ini. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang teks dan juga mengerjakan latihan-latihannya. HSK 1 bab 3 dengan tema Ni jiao shenme mingzi. Namamu siapa? Teman-teman bisa buka buku halaman 14. Di situ ada bagian reshen yang paling atas dan juga ada bagian bawahnya ada teks atau kewen. Nah, kita langsung lanjut ke bagian teksnya ya. Teks yang pertama tempatnya ada di sekolah. Zai xue xiao. Zai xue xiao. Jangan lupa X bacanya seperti S dan UE ini U-nya U umlaut. Jadi kita bacanya xue, E ya, E-nya jadi E. Xue xiao, zai xue xiao, di sekolah. Di teks yang pertama bagian A ada kata ni jiao shenme mingzi. Ada kalimat ni jiao shenme mingzi. Ni kamu, jiao dipanggil, shenme apa, mingzi nama. Ni jiao shenme mingzi kalau diartikan dalam bahasa Indonesia menjadi namamu siapa. Meskipun dalam bahasa Mandarin menggunakan shenme untuk kata tanyanya yang secara harfiah itu artinya apa, tapi dalam bahasa Indonesia kita terjemahkan seperti bahasa kita sehari-hari ya, yaitu menggunakan siapa. Namamu siapa. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia tidak sama ya padanannya untuk kata tanyanya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris masih sama. Bahasa Inggris saat menanyakan nama akan menggunakan what's your name. Jadi pakai what. Nah, untuk dalam bahasa Mandarin mereka juga pakai shenme untuk menanyakan nama. Kita ulangi. Ni jiao shenme mingzi. Ni jiao shenme mingzi. Nah, selain ni jiao shenme mingzi untuk menanyakan nama juga ada cara lainnya, yaitu ada你怎么称呼? Ni 怎么称呼? Selain itu ada juga 请问您贵姓? 请问您贵姓? Permisi, nama margamu? Nah, di sini kuising itu nama marga. Orang China mereka semuanya punya marga ya, baru namanya. Jadi di depan itu marga, baru nama pemberian orang tuanya. Nah, kalau dalam negara Indonesia kita tidak semua ya punya marga. Nah, tapi dalam menanyakan nama di orang China bisa juga nin kui sing. Kalau kita artikan ya nama keluargamu apa atau namamu siapa, gitu juga bisa. Nah untuk menjawab ada di bagian B, teks yang pertama bagian B itu untuk menjawab saat kita ditanya namamu siapa. Kita akan menjawab wo jiao bla 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 bla. Di teks yang B, 我叫李月. Saya, jiao dipanggil Li Yue. Li Yue. Saya dipanggil Li Yue atau nama saya Li Yue. Jadi untuk grammarnya atau subjeknya siapa nih? Bisa bisa ni, bisa ta ya. Saya jiao dipanggil, ini verbnya pakai jiao. Lalu di belakang diisi dengan nama kita. 我叫 misalnya 老师 ya, nama saya Oxy. Berarti 我叫 Oxy. Di belakang diisi nama kita. Kita baca sekali lagi. 你叫什么名字? 我叫李月. Oke, sekarang kita akan lanjut di bagian teks yang kedua. Teks yang kedua ada di halaman 15. Untuk tempatnya, 在教室. 在教室. Artinya di kelas. 教室 pakai J, bacanya seperti C dan nadanya 4. Shi, SHI ya, bacanya I-nya E.
教室 di kelas. Untuk teks yang kedua, yang bagian A ada pertanyaan. 你是老师吗? 你是老师吗? Ni, kamu, shi sebagai to be, yang artinya bisa adalah, merupakan, ialah. Lalu, lao shi, guru, ma, partikel tanya, apakah? Kalau digabung, ni shi lao shi ma, artinya apakah kamu guru? Jadi kita menerjemahkannya dari belakang ya, karena dalam bahasa Indonesia apakah ada di depan. Apakah kamu guru? Ni shi lao shi ma. Hal yang perlu diingat, di bagian pertama waktu itu sudah Laos jelaskan bahwa ma adalah partikel untuk bertanya. Ini untuk pertanyaan tertutup yang hanya dijawab iya atau tidak, bukan atau iya. Untuk jawabannya seperti itu. Jadi, ma dalam bahasa Indonesia kita artikan sebagai apakah. Apakah kamu guru? Nah, untuk yang bagian B dijawab, 我不是老师，我是学生。saya 不是 bukan, 老师 guru. 我不是老师 saya bukan guru. 我是学生，saya, 是 adalah 学生 murid. Saya adalah murid atau siswa. Nah, di sini untuk jawabannya di awal menggunakan 不是, bukan. Berarti kalimatnya negatif ya, 不是. Untuk kalimat positifnya kita menggunakan 是, yang artinya ialah, adalah, merupakan. Tapi kalau kita mau mengungkapkan bukan, berarti kalimatnya negatif ya, maka kita tambah u sebelum 是, 不是. 不是 bukan. 我不是老师 saya bukan guru. 我是学生 saya adalah siswa atau murid. Yang ini jawaban dari ma, partikel ma tadi ya, apakah. Jadi jawabannya bukan atau iya. Sekarang kita lanjut di teks yang ketiga. Teks yang ketiga untuk tempatnya 在学校 di sekolah. 学校 在学校 di sekolah. Untuk pertanyaannya yang pertama, dialognya yang bagian A, 你是中国人吗? 你是中国人吗? Ni, kamu, 是 adalah 中国, China, negara ya, negara China, ren, orang. Digabung 中国人 jadi orang China. Ma, apakah? Apakah kamu orang China? 你是中国人吗? Masih sama ya, pertanyaan yang tertutup. Maka jawabannya cuma iya atau bukan. Iya atau tidak. Nah, dijawab bagian B, 我不是中国人。我不是中国人。saya 不是 bukan 中国人 orang China. Saya bukan orang China. 我是美国人。saya 是 adalah 美国 negara Amerika, ren orang. Saya adalah orang Amerika. 我是美国人 sama ya, untuk jawabannya ada 不是 bukan dan 是 adalah. Coba kita baca sekali lagi. 你是中国人吗? Dijawab 我不是中国人，我是美国人。Oke, sekarang kita coba perhatikan untuk kata 美国, 美国, 美 nadanya 3, 国 nadanya 2. Di sini ada perubahan cara baca ya. Jadi bagian depan yang 美 itu kita baca setengah. Jadi nggak sampai cengkok, tapi kita sudah pindah ke kata berikutnya yang nada 2. Jadi bacanya bukan 美国, tapi 美国, 美国. Kayak seperti kalau kita mengucapkan oh ya, oh ya, oh ya, 美国, 美国. Coba diulang-ulang ya untuk pembacaan ini karena nadanya agak berbeda. Di teks 1, 2, dan 3 sudah kita baca, dan yang perlu diperhatikan ada partikel ma dan juga ada shi
bushi. Dan untuk menanyakan nama ya tadi. Hal untuk bagian bawahnya itu ada bagian 注释 atau notes. Di situ dijelaskan beberapa grammar ya. Teman-teman bisa tonton di video sebelumnya, bagian 1 itu Laoshi menjelaskan beberapa grammarnya. Nah, sekarang kita akan langsung di halaman 16, bagian lianxi atau latihan. Untuk di latihan yang pertama itu membaca dialog ya, teman-teman bisa cari pasangan atau cari teman untuk membaca dialog A dan B ini bergantian untuk melatih pelafalannya, terutama bagian itu, dan untuk hafal dalam menanyakan sesuatu dan menjawab ya. Nah, untuk yang latihan kedua itu ada 根据实际情况回答问题. Jadi menjawab pertanyaan sesuai dengan keadaan sebenarnya ya. Yang pertama ada pertanyaan ni jiao shenme mingzi. Ni jiao shenme mingzi. Masih ingat artinya? Ya, kamu namanya siapa? Cara menjawabnya, 我叫 bla 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 bla. Jadi 我 saya, 叫 bernama, terus namanya diletakkan di belakang. Coba ya, teman-teman bisa menjawabnya. 你叫什么名字? Ya, contohnya Laoshi akan menjawab 我叫 Oxy. Hal, untuk yang kedua ada 你是中国人吗? 你是中国人吗? Artinya apa? Ya, apakah kamu orang China? Kalau bukan kita jawab 不是. 不是, bukan. 不是. 我不是中国人. Saya bukan orang China. Karena kita orang Indonesia, nah Laoshi akan menambahkan kosakata Indonesia. Indonesia itu kita sebut dengan Indonesia. Indonesia. Tapi terlalu panjang, maka ada singkatannya menjadi ini. Ini jangan disingkat menjadi into ya, karena kalau into itu jadi India. Untuk singkatan Indonesia itu pakai ini. Kalau mau menjawab orang Indonesia berarti ditambah ren di belakangnya. Ini ren, orang Indonesia. Coba kita rangkai kalimatnya ya. 我不是中国人，我是印尼人. Saya bukan orang China, saya orang Indonesia. Hal yang ketiga ada pertanyaan 你是美国人吗? 你是美国人吗? Apakah kamu orang Amerika? Kalau jawabannya bukan, maka kita jawab 不是,不是,我不是美国人. Saya bukan orang Amerika. Jawabannya sama ya. Kita orang Indonesia, berarti kita jawab 我是印尼人. 我是印尼人. Saya adalah orang Indonesia. Hal yang keempat, ada pertanyaan 你是老师吗? 你是老师吗? Artinya apa? Ya, apakah kamu guru? Kalau memang guru, maka dijawab 是,我是老师. 是,我是老师. Kalau bukan, maka kita jawab 不是,我不是老师. Pakai 不是ya kalau bukan. Hal, di sini bisa ditambah dengan profesi lainnya ya. Profesi mungkin polisi kah, atau mungkin pebisnis kah, atau mungkin dokter, atau mungkin apa yang lainnya ya bisa diisi. Nah, berarti di belakang shi itu bisa diisi dengan benda yang lainnya. Profesi kita apa? Gitu. Hal, untuk yang nomor 5 ada pertanyaan 你是学生吗? 你是学生吗? Apakah kamu siswa? Apakah kamu siswa? Kalau memang siswa, kita jawab 是,我是学生. 我是学生. Kalau bukan, kita jawab 我不是学生. 我不是学生. Saya bukan
siswa. Nah, untuk menambah kosakata profesi dan juga kosakata yang lainnya ya, teman-teman bisa cek di aplikasi Kamus Elektronik, bisa download di App Store atau di Play Store, semuanya ada yang namanya Playko atau Train Chinese. Jadi gambarnya aplikasinya seperti ini. Teman-teman bisa download dan bisa dimanfaatkan untuk menambah kosakata atau untuk sekedar tahu untuk kosakata ini di kalimat bagaimana ya penggunaannya. Nah, bisa dipelajari di kamus elektroniknya juga. Latihan yang kedua sudah selesai kita kerjakan. Nah, sekarang kita langsung lanjut ke latihan yang ketiga. Latihan yang ketiga ada di halaman 17. Untuk halaman 17 latihan ketiga ini kita diminta untuk mendeskripsikan gambar yang sudah disediakan dan mengisi kalimat rumpang. Kalimat yang masih kosong itu kita isi dengan kosakata ataupun grammar yang sudah kita dapat di bab 3 ini. Hal di nomor 1, di gambar yang pertama ada pemain basket ya, kita baca kalimat di sampingnya ada ta jiao qiao dan, ta jiao qiao dan. Lalu ada dalam kurung Michael Jordan. Jadi Qiao Tan itu Chinese name-nya Michael Jordan. Nah, sekarang di belakangnya ada ta shi bla 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 ren, ta shi shenme shenme ren. Untuk bla 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 titik-titik itu ya, Lausha akan menyebut dengan shenme shenme titik-titik gitu. Ta shi shenme shenme ren. Jadi bagian yang kosong akan kita isi dengan negara mana nih sepertinya orangnya? Sepertinya orang negara Amerika ya. Jadi kita dapat kosakata Amerika tadi, Mekwa, kita isi di kalimat yang rumpang di gambar yang pertama. Ta jiao qiao dan, ta shi Mekwa ren. Isinya Mekwa ren ya. Hal yang kedua ada pemain basket lagi. Kita baca yang kedua, ta jiao Yao Ming, namanya Yao Ming. Ta shi sheme sheme ren, ta shi sheme sheme ren. Jadi titik-titiknya kita isi dengan, sepertinya dia orang China ya, kita isi dengan Zhongguo, Zhongguo. Hal kita baca lagi, ta jiao Yao Ming, ta shi Zhongguo ren. Yang ketiga ada gambar adik ya, adik-adik. Dia sepertinya sedang berpikir. Dia sekolah ya, pakai baju putih dan merah. Nah, untuk kalimatnya, 我不是, 我不是, 什么什么什么titik-titiknya ya. Lalu ada 我是学生, saya bukan titik-titik-titik, saya adalah siswa. Nah, kebalikan dari siswa adalah guru. Maka kita isi dengan 老师. 我不是老师, saya bukan guru. 我是学生, saya adalah siswa. Lalu di bagian bawahnya ada kata 我是 bla 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 ren, 我是什么什么人. Dia sepertinya orang mana? Ya, bisa dijawab Meikwa, bisa dijawab Chungkwa. Karena ini anak-anak ya, kita nggak tahu dia orang China atau orang Amerika. Mungkin bisa saja orang China atau bisa saja orang Amerika. Kita bisa isi ya dengan negara. Isi Meikwa atau Chungkwa semuanya boleh. 我是美国人 atau 我是中国人. Saya adalah orang China atau saya adalah orang Amerika. Hal gambar yang terakhir. Ada Pak Guru ya di depan pakai papan tulis menerangkan sesuatu, berarti dia adalah guru. Di situ di kalimatnya ada 我是什么什么什么，我不是学生，我不是学生, saya bukan siswa. Berarti yang di depan adalah ya guru 老师，我是老师，我不是学生。Lalu di belakangnya ada 我是 bla 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 人，我是什么什么人. Kita isi dengan
Amerika mungkin ya. 我是美国人. Saya adalah orang Amerika. Untuk bagian latihan yang ketiga juga sudah selesai kita kerjakan. Untuk halaman 17 bagian bawah itu ada bagian pinyin. Pinyin di situ dijelaskan bagaimana cara mengucapkan beberapa konsonan dan vokal. Nah, ini sudah Laoshi jelaskan semua di video yang pertama kali ya. Video yang pertama membahas tentang konsonan dan vokal itu ada, teman-teman bisa tonton di situ ya. Jadi di sini Laoshi tidak menjelaskan lagi untuk yang bagian ini. Ada satu bagian yang akan Laoshi jelaskan di halaman 19. Di halaman 19, poin ketiga itu akan Laoshi jelaskan, yaitu tentang perubahan cara baca kata pu. Pu. Nada aslinya adalah nada 4. Nada 4 ya, pu. Tetapi ada beberapa catatan ketika dia bertemu dengan nada 1, 2, dan 3, maka dia tetap dibaca dengan nada 4. Misalnya, ada pu chi, pu chi, pu. Pu, nada 4. Chi, nada 1. Pu chi, maka punya tetap nada 4. Lalu ada pu sing, karena singnya ada 2, maka punya tetap nada 4. Pu sing. Lalu ada misalnya nada 3, pu hao, punya tetap nada 4. Pu hao, karena hao-nya nada 3. Jadi ketika bertemu dengan nada 1, 2, dan 3, maka pu tetap dibaca dengan nada 4, nada turun, pu. Hao, catatan selanjutnya adalah ketika pu bertemu dengan nada yang sama, yaitu nada 4, maka pu akan dibaca naik, nadanya jadi nada 2. Jadi pu, misal ada kata pu dan shi, maka akan dibaca dengan bu shi, bu shi. Misal lagi contoh ada kata pu dan hui, maka akan dibaca dengan cara pu hui. Jadi bukan pu hui, tapi pu hui, punya jadi naik nada 2. Misalnya lagi ada pu dan kan, nada 4 ya. Nah, kita akan baca bukan, jadi bukan bukan, tapi bukan, begitu. Hal ini untuk perubahan nada di kata pu. Lalu ada di poin 4, di situ akan Laoshi jelaskan juga. Di poin 4 ini ada rules of pinyin. Ada beberapa rules untuk pinyin ya. Jadi ada u umlaut. U umlaut itu u yang ada titiknya. Tetapi ketika dia udah masuk ke kata yang mana sudah bergabung dengan konsonan J, Q, dan X, maka u umlaut titiknya tidak akan ditulis. Jadi seperti U biasa, U yang tidak ada titiknya. Tetapi kita dalam membacanya tetap dengan cara U umlaut. Masih ingat ya U umlaut? Bibirnya monyong, tapi suara yang kita keluarkan adalah I. Maka hasilnya akan seperti ini suaranya. U. Nah, sedangkan ketika bertemu dengan konsonan L dan N, maka U umlaut tetap ditulis dengan U yang ada titiknya. Karena nanti dia ada juga LU dan NU yang memang U-nya U biasa, bukan U umlaut. Jadi kita bisa membedakan lu dan lu, nu dan nu. Begitu. Ini untuk cara penulisannya saja biar kita tahu ya. Untuk HSK 1 bab 3 bagian 2 sampai sini Laoshi menjelaskannya. Jika teman-teman ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar dan semoga untuk video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman belajar. 我们下次再见面. Kita akan bertemu di lain kali. Bye bye.